Pernah kebayang nggak ada jaring ikan yang saking berbahayanya sampai dijuluki pukat harimau? Namanya aja udah sangar ya, tapi di balik kekuatan namanya itu ada sebuah cerita besar. Cerita tentang gimana satu alat penangkap ikan bisa menguras habis isi lautan dan yang lebih parah, menyulut api konflik antar manusia di perairan Indonesia. Oke, jadi begini rencana kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita kenalan dulu apa sih sebenarnya pukat harimau itu. Terus kita lihat dampak gilanya ke dasar laut. Dari situ kita geser ke konflik sosialnya. Dan terakhir, kita lihat gimana pemerintah akhirnya turun tangan dengan sebuah larangan yang super tegas. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya alat macam apa sih pukat harimau ini? Apa yang bikin dia begitu efisien sekaligus begitu destruktif? Ini bukan jaring biasa yang kita lihat di film-film ya. Anggap aja ini adalah mesin penangkap ikan kelas industri. Ukurannya raksasa, ditarik oleh kapal-kapal super kuat, dan dirancang untuk menyapu bersih lautan. Bener-bener mengubah cara orang menangkap ikan saat itu. Nah, ternyata ada dua model utamanya. Ada yang namanya pukat harimau ganda, ini butuh dua kapal buat narik satu jaring raksasa. Ada juga pukat berang-berang, yang pakai papan khusus biar mulut jaringnya kebuka lebar di bawah air. Tekniknya emang beda dikit, tapi tujuannya sama persis, angkut ikan sebanyak-banyaknya dalam sekali jalan. Nah, efisiensi yang luar biasa ini ternyata ada harganya. Dan harganya mahal banget. Mari kita lihat dampak ekologisnya. Ini masalah besar pertama yang muncul dari pukat harimau. Sepertinya julukan harimau itu cocok banget kan? Soalnya cara kerjanya bener-bener buas dan nggak pandang bulu. Coba bayangin ada bulldozer raksasa lagi ngeruk dasar laut. Nah, kira-kira begitulah cara kerja pukat ini. Jaringnya yang berat diseret dan apapun yang dilewatinya, lumat. Slide ini nunjukin inti masalahnya dengan sangat jelas. Dengan ngerusak habitat vital kayak terumbu karang, pukat ini sebenarnya lagi menghancurkan rumah dari ikan-ikan yang dia tangkap. Tempat mereka berlindung, cari makan, berkembang biak, semua hancur. Ini kan ironis banget ya, kayak menggali lubang untuk diri sendiri. Tapi masalahnya nggak berhenti di lingkungan aja. Dampak ke manusianya itu sama parahnya. Apa coba yang terjadi kalau satu kelompok punya senjata super canggih, sementara kelompok lain masih pakai cara tradisional? Dan ya, inilah yang terjadi. Masalah lingkungan tadi dengan cepat berubah jadi konflik antar manusia yang, kata sumbernya, brutal. Nelayan tradisional yang hidupnya bergantung pada hasil laut harian, tiba-tiba ngelihat mata pencaharian mereka disedot abis sama kapal-kapal raksasa. Tentu aja mereka marah, dan kemarahan itu akhirnya meledak jadi bentrokan fisik di lautan. Nah, insiden di Balikpapan ini jadi puncaknya. Semua dimulai tahun 77, waktu sebuah perusahaan asing datang bawa 17 kapal pukat. Setahun kemudian, setelah konflik brutal terus terjadi, kesabaran nelayan lokal di Balikpapan habis. Mereka nekat. 3 kapal pukat disita dan disandra. Ini udah bukan lagi soal kompetisi, ini udah jadi perlawanan. Sinyal kuat buat pemerintah kalau krisis ini udah nggak bisa didiamkan lagi. Oke, kondisinya udah kacau balau. Laut diambang kehancuran, nelayan saling serang, tekanan ke pemerintah pasti besar banget saat itu. Mereka harus bergerak dan harus cepat. Dan akhirnya di tahun 1980 muncullah jawaban itu. Tahun ini jadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah perikanan Indonesia. Momen di mana kebijakan nasional akhirnya turun tangan untuk mendinginkan situasi di lapangan. Lewat keputusan Presiden nomor 39, pemerintah gak main-main. Mereka ambil langkah paling tegas. Stop total semua pukat harimau di seluruh perairan Indonesia. Ini bukan lagi sekedar aturan lokal atau mediasi. Ini adalah pernyataan nasional yang tegas. Praktik penangkapan ikan yang merusak ini harus berhenti. Titik. Hebatnya, langkah ini punya 2 target sekaligus. Yang pertama, jelas untuk menyelamatkan sumber daya ikan kita dari kehancuran. Yang kedua, nggak kalah penting, untuk memulihkan kedamaian di antara para nelayan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kesehatan laut dan keharmonisan masyarakat itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Kisah pukat harimau ini, wah ini pelajaran berharga banget yang rasanya masih relevan sampai detik ini. Teknologi penangkapan ikan pasti akan terus berkembang, tapi tantangannya akan selalu sama. Gimana caranya kita menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial? Pertanyaan yang muncul dari konflik tahun 80-an ini ternyata masih harus kita jawab bersama sampai hari ini.